Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, selamat datang kembali di obrolan Tani Kota Intan, masih bersama saya Lia. Kabupaten Garut dikenal sebagai kabupaten yang memiliki potensi hortikultura yang cukup besar. Salah satunya adalah komoditas bawang merah. Pada episode kali ini saya akan mengajak Sobat Tani untuk berkenalan dan ngobrol-ngobrol dengan seorang petani muda yang sudah berbudidaya bawang merah sejak cukup lama, dan beliau juga terlibat dalam program Champion Bawang Merah Nasional. Kang Teten, seperti kita ketahui, Kang Teten sudah masuk ke dalam Champion Bawang Merah secara nasional ya. Nah, sejauh ini pelatihan-pelatihan atau pembinaan apa saja yang sudah Kang Teten terima atau Kang Teten ikuti terkait dengan Champion Bawang Merah? Alhamdulillah Bu, untuk tahun 2024 dan 2023 itu kegiatan pelatihan yang diikuti yang dilaksanakan oleh baik Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Hortikultura maupun Dinas Kabupaten Garut itu terkait good handling product. Itu tentang sistem budidaya yang baik, terus sistem pasca panen yang baik, termasuk itu sistem pengolahan pasca panen terkait olahan. Itu alhamdulillah sudah dilaksanakan baik untuk petani mitra Champion maupun petani swadaya yang lainnya. Itu sudah dilaksanakan alhamdulillah Bu. Itu sangat bermanfaat tentunya ya? Tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua para petani Bu. Nah, apa dampak yang dirasakan setelah mendapatkan pelatihan itu dari sisi budidaya, handling sampai pemasaran? Alhamdulillah Bu, dengan adanya pelatihan kita lebih nanti bisa terstruktur lah. Artinya lebih ada sebuah perbaikan di sistem budidaya, baik dalam sistem pengolahan, sistem pemeliharaannya itu ada sedikit perbaikan dari segi penggunaan lebih efisien, lebih efektif gitu. Alhamdulillah gitu, dengan adanya mungkin pelatihan-pelatihan itu bisa bermanfaat bagi kita semua sebagai petani. Oke. Termasuk mungkin salah satunya dari sisi pengendalian OPT. Yang saya ketahui dulu kan kadang-kadang petani suka menyemprot racun itu, wah gitu ya, sangat-sangat luar biasa, berlebihan. Nah, tentunya dengan adanya pelatihan itu bisa menekan residu ya. Iya, jelas Bu. Pestisida yang ada di pertanaman di sini. Nah, setelah pelatihan itu tentu diterapkan di lahan pertanaman di Kabupaten Garut ini, utamanya di Kecamatan Bayongbong. Selama penerapan pelatihan-pelatihan tersebut, Champion Bawang Merah, adakah kendala yang dirasakan Kang Teten dan mitra petani sebagai pelaku utama dan juga pelaku usaha Champion Bawang Merah ini? Ya tentu saja ada kendala Bu. Itu memang kendala secara alam. Itu mungkin dengan adanya mungkin kemarin di tahun 2024 ada cuaca El Nino gitu Bu. Itu memang alam yang tidak bisa bersahabat dengan kita, ekstrim Bu, sehingga mempengaruhi ke nilai produksi kita menurun jelas ya Bu. Terus tingkat hamanya juga meningkat, ulat gitu. Tapi mungkin dengan adanya pelatihan itu petani mulai sedikit-sedikit memahami cara penggunaan pestisida yang baik seperti apa, terus tepat guna, tepat sasaran itu memang lebih ditonjolkan dalam sistem pemeliharaan itu sendiri sebetulnya Bu. Tapi kalau masalah cuaca alam itu sudah bisa dihalang-halangi itu Bu. Terkendala seperti kayak kemarin-kemarin kan dampak kekeringan El Nino itu bisa mengakibatkan luar biasa Bu. Petani iya jelas Bu, petani udah mengalami kerugian besar Bu. Bahkan waktu itu memang kondisi harga lagi bagus-bagusnya sedikit, sebagian besar petani tidak ikut merasakan Bu harga besar itu. Karena apa? Karena produksinya yang sangat drastis menurun akibat cuaca El Nino. Apakah itu juga berpengaruh ke permodalan yang dimiliki oleh petani dengan adanya cuaca ekstrim seperti itu? Tentu jelas Bu, berpengaruh ke modal petani. Kenapa? Karena dengan hasil produksi yang menurun drastis kayak kemarin dapat kekeringan, sehingga mengakibatkan luas lahan petani juga bisa mengurangi luasan lahan tanam Bu. Karena memang kondisi modal yang sedikit, ditambah lagi nilai bibit, harga bibit itu lebih tinggi, sehingga petani mengurangi luas tanam Bu untuk tahun ini gitu. Mudah-mudahan ke depan
dengan kondisi cuaca memang saat ini lumayan bagus, bisa memberikan dampak positif ataupun memberikan kecerahan lah istilahnya, kebangkitan lagi buat petani untuk menanam lebih luas lagi, itu harapan saya Bu. Itu yang mungkin yang saya sampaikan gitu Bu. Ya, selama masa titik kritis kemarin El Nino ya, dengan tadi Kang Teten disampaikan bahwa ada sebagian petani yang tidak merasakan panen Iya. karena kondisi pertanamannya yang buruk gitu akibat kekeringan ekstrim. Dari pemerintah ada nggak pendampingan untuk mengatasi hal-hal tersebut? Jelas ada Bu. Alhamdulillah kemarin dari Dinas Pertanian Kabupaten Garut, baik dari Kementerian Pertanian juga ada langsung meninjau ke lapangan terkait kekeringan dan langsung mengeksekusi ada bantuan untuk embung, untuk pipanisasi ke lahan agar nantinya bisa menanam di musim kemarau juga. Sumur bor air dalam itu alhamdulillah dari Ditlin Hortikultura juga ada nyampe Bu ke Campion Kabupaten Garut juga, alhamdulillah supportnya itu untuk kemarin dampak kekeringan itu. Kalau misalkan ke depan, adakah harapan Kang Teten untuk misalkan menambah permodalan, apakah dari pinjaman lunak atau seperti apa? Harapan saya besar Bu, karena dari masukan-masukan dari petani semua khususnya di Kecamatan Bayongbong itu memang dengan dampak kemarin kekeringan itu memang menguras tenaga modal tenaga modal itu makanya memang sangat mengganggu. Harapannya ke pemerintah itu bisa meringankan minimal pinjaman seperti KUR pertanian itu Bu, yang pertama. Yang kedua, mendorong penyerapan juga. Kemarin saya juga udah koordinasi sama Kementerian Pertanian baik ke BUMN maupun ke Bappenas maupun ke Bulog yang mungkin untuk tahun ini bulan Januari ini alhamdulillah mudah-mudahan tidak ada kendala. Ini kan Garut itu kan mau panen raya Pak, itu yang memang untuk penyerapan kami itu memang berat Bu dengan kondisi modal seperti ini, karena kan kalau seandainya terkendala harga dengan murah otomatis kan petani bisa memending ataupun bertahan dulu untuk tanam Bu. Nanti belum ada pemasukan. Iya, belum ada pemasukan Bu. Yang mudah-mudahan lah pihak instansi lain baik Bulog maupun BUMN bisa memfasilitasi untuk penyerapannya itu Bu, yang saya dorong itu Bu. Mudah-mudahan itu harapan saya ke pemerintah itu. Ya, jadi tidak hanya saat di daerah lain defisit, Champion harus memasok, Nah, tapi itu. ketika Champion juga kelebihan stok harus ada solusi ya. Iya itu. menyerapan stok yang berlebih di Iya. Oke, nah dengan adanya Champion ini Kang Teten, apa yang dirasakan dari sisi pendapatan dan juga ilmu pengetahuan atau keterampilan atau mungkin jaringan, adakah penambahan atau pengembangan dari sebelum adanya program Champion? Alhamdulillah kalau dari segi penambahan baik ilmu Bu, ilmu sistem budidaya itu kan saya pengalamannya itu Bu ya, sistem good handling produknya, apalagi sistem jaringan Bu, karena jaringan kan yang namanya Champion itu seluruh Indonesia berbagi beberapa sentra bawang merah Bu, kita berbagi pengalaman juga ada, berbagai jaringan, menambah relasi gitu Bu, itu memang jelas itu Bu. Petani juga sama Bu, kita saling sharing berpengalaman di daerah seperti sana seperti apa, di sini seperti apa kendalanya, terus bagaimana harganya, itu memang sering koordinasi kami juga gitu Bu. Alhamdulillah gitu, dengan adanya Champion juga bisa menambah silaturahmi dan kebersamaan kita gitu Bu, alhamdulillah. Iya, amin amin gitu. Ya, jadi begitu Sobat Tani, ternyata dengan adanya Champion ini sangat bermanfaat sekali yang dirasakan oleh petani khususnya di Kecamatan Bayongbong yang terlibat dalam program Champion Bawang Merah. Mudah-mudahan ke depan Champion Bawang Merah ini semakin berkembang tidak hanya dari sisi ekonomi tapi juga dari sisi ilmu pengetahuan maupun inovasi para petani pelaku utamanya. Sobat Tani, saat ini saya sudah bersama penyuluh dari Kecamatan Bayongbong, yaitu Bapak Yusuf Sutrendi. Nah, beliau memiliki wilayah binaan yaitu Desa Panengbong, di mana Kang Teten berusaha tani bawang merah. Pak Yusuf, sebelum kita berlanjut ke teknis budidaya bawang merah, saya ingin tahu seberapa luas sih potensi pertanaman bawang merah di Kecamatan Bayongbong ini? Kalau menurut
catatan yang Mhm. sudah beberapa kali di data ya. Mhm. Dari batas Cigedug Mhm. sampai batas Cilawu itu di dataran tingginya Mhm. itu 1.500 hektar. Oh, 1.500 hektar. 1.500 hektar. Itu terbagi di 11 desa, Bu. 11 desa. Walaupun di Kecamatan Bayongbong ada 18 desa, Mhm. tapi yang potensi bawang dataran tinggi itu hanya 11. 11 desa. Kalau di dataran rendahnya ada? Kalau di dataran rendah itu cuman 0, sekian persen. Oh iya, berarti mayoritas di Mayoritas dataran tinggi, di dataran kaki tinggi. Gunung Cikuray itu ya. Hmm. Nah ini saya lihat pertanaman sudah menghijau usia sekitar 1 bulan ya mungkin di sini. 1 bulan lebih ya. Nah, dalam 1 tahun berapa kali musim tanam biasanya? Oh, ini Bu, kalau di wilayah Kecamatan Bayongbong itu, Mhm. kalau di dataran tinggi itu dua musim. Di musim dimulai bulan apa biasanya? Biasanya dimulai dari akhir Februari atau awal Maret. Mhm. Nah, itu. Yang kedua itu, yang kedua. pertama itu di bulan Oktober. Oh, saat awal musim hujan. Nah, jadi pas di musim hujan itu dua kali. Mhm. Terus kalau musim kemarau pada turun ke sawah. Oh. Hanya luasannya itu 25% dari luasan yang biasa di darat. Pertanaman di sini. Oh, jadi ada penurunan saat musim kemarau ya. Saat musim kemarau. Oke. Nah, dari budidaya bawang merah ini termasuk juga program Champion yang diluncurkan oleh pemerintah, Kementerian Pertanian. Peran penyuluh ini seperti apa Pak Yusuf dalam mendampingi petani selama program Champion bawang merah? Kalau kami sebagai penyuluh ya Bu, yang utama itu sebagai partner pendamping Bu. Baik itu secara ke bawah ataupun secara kedinasan, ke pemerintahan. Alhamdulillah selama ini masih stabil Bu. Stabil. Misalkan gini di Mitra Champion itu pembikinan CPCL ataupun proposal kami yang mendampingi. Jadi tetap bekerja sama ya. Tetap Tidak bekerja semuanya sama. dihandle ke penyuluh, tapi tetap ada kerjasama dengan kelompok tani ya. Dari awal perencanaan CPCL sampai sekarang sudah berjalan berapa tahun nih Champion? Champion itu dari tahun 2019 sebetulnya. Dari 2019 sampai sekarang alhamdulillah makin sini ada peningkatan dari sisi pertambahan jumlah petani mungkin? Dari sisi pertambahan mitranya. Oke. Nah, sudah 5 tahun ya program Champion berjalan selama masa pendampingan Pak Yusuf di Champion Bawang Merah Kecamatan Bayongbong ini. Tentunya tidak terlepas dari kendala. Nah, saya ingin tahu kendalanya apa saja dan bagaimana cara Pak Yusuf bekerja sama dengan kelompok tani Champion ini untuk mencari solusinya. Ya kalau misalkan kendala tentu ada, tapi yang jelas kami sebagai penyuluh tidak lepas koordinasi, baik dengan Dinas Pertanian Kabupaten Garut ataupun dengan kementerian. Contoh misalkan nilai kesuburan udah berkurang, terus banyak penyakit yang ditimbulkan oleh jamur misalkan. Kita koordinasi dengan POPT. Akhirnya waktu kemarin ada girdal. Terus untuk meremajakan lagi kesuburan tanah, dikasih PGPR, Trichoderma dan yang lainnya. Jadi sekarang lebih didorong untuk ramah lingkungan ya? Ramah lingkungan. Yang tadinya misalkan pemupukan itu maksimal, sekarang diarahkan untuk optimal, bukan maksimal lagi. Oh, optimal. Oke. Jadi mungkin dari sisi good agriculture prosedurnya sudah mulai dilakukan ya? Apakah sudah berapa persen tuh kira-kira penerapannya GAP bawang merah di sini? Walaupun belum nyampe 50% Bu, tapi kita terus berjalan. Nah, itu. Yang penting ada kemajuan gitu ya. Perlahan tapi maju gitu. Oke.
Dari segi produksi tentunya ada fluktuatif ya, tergantung Nah. dari pemeliharaan dan juga cuaca atau iklim. Nah itu seberapa besar fluktuasi hasil panen di sini? Ya kalau tidak terkendala, ya yang udah beberapa tahun Bu ya, Mhm. di data kalau tidak terkendala dengan kemarau, itu produksi stabil. Sebab yang tadi itu Bu, di darat itu dalam 1 tahun itu cuma 2 kali tanam. Mhm. Maksudnya tanahnya itu istirahat dulu Bu, Mhm. gitu. Jadi walaupun, tidak setinggi yang belum setinggi yang apa kita harapkan, tapi terus ada penaikan. Dengan cara belajar terus ya. Dengan cara belajar terus, dengan cara meremajakan terus, kesuburan tanah Bu, remeditasi tanahnya. Sebagai penyuluh, apa harapan Pak Yusuf ke depannya dari program Champion World? Harapannya itu satu, supaya lebih terorganisirnya, dari tingkat kelembagaan petaninya, terus dari tata niaganya Bu, tata niaga, jangan sampai pas lagi panen raya harga rendah jatuh gitu. Kita sama-sama dengan Champion juga, terus istilahnya koordinasi dengan wilayah-wilayah Champion yang ada di luar Kota Garut, bahkan di luar provinsi Jawa Barat gitu. Itu ada pengaruhnya nggak dengan penjadwalan tanam ke nanti pas panen raya harga jatuh atau bagaimana? Hanya mungkin kebetulan Bu, untuk wilayah Garut gitu, untuk wilayah Garut kebetulan kalau di sini sedang panen raya, di Brebes itu enggak panen, belum masa panen. Jadi yang biasa fluktuasinya turun itu apabila Brebes dan Padang panen raya. Masih aman untuk daerah Garut insya Allah. Untuk Jawa Barat lah, khususnya Garut insya Allah aman. Untuk produktivitas di sini berapa? Nyampe Bu, kalau misalkan di daerah kering, nyampe 9 ton sampai 10 ton. Tergantung curah hujan Bu. Kalau misalkan curah hujannya terlalu tinggi, yaitu ada resiko jamur ya, OPT-nya ya. Kalau misalkan sekarang aja Bu ya, sekarang itu di kebun itu kata bahasa Sunda masa jebrudna Bu, itu Panen ya. wah panen langsung itu dengan daun 8.000. Tapi kalau udah dirogol siap konsumsi itu nyampe 16 sampai 18.000. Kalau di pasar mah tetap aja nyampe di 25 sampai 30. Dengan keuletan, wawasan, kerja keras, dan dedikasi yang luar biasa, Pak Teten telah membuktikan bahwa petani bukan hanya pelaku utama sektor pertanian, tetapi juga merupakan agen perubahan bagi komunitas dan lingkungannya. Nah, Sobat Tani, demikianlah obrolan saya dengan Pak Teten juga Pak Yusuf selaku petani dan penyuluh di Kecamatan Bayongbong. Semoga bermanfaat. Saya Lia pamit undur diri, tetap sehat, tetap produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani bawang merah Kecamatan Bayongbong. Yeah.